Halo Sobat Corong ID. Keberadaan Bakamla di Indonesia kini sedang menjadi sorotan bagi sejumlah kalangan. Keberadaan Bakamla dinilai seperti kucing yang tak memiliki kuku tajam, karena terbatasnya kewenangan yang dimilikinya. Lantas sebenarnya bagaimana sih kinerja Bakamla selama ini dalam menjalankan misi melindungi wilayah perairan Indonesia? Nah sahabat sekalian, Bakamla ini adalah badan yang dilantik secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Februari silam. Di mana beliau telah memberikan amanat pada Badan Keamanan Laut itu untuk menjalankan misinya, sebagai satu-satunya penjaga laut atau Coast Guard di Indonesia. Pendirian Coast Guard Indonesia memang kembali menjadi center of gravity atau pusat massa di lingkaran komunitas kemaritiman di tanah air. Mungkin bagi yang pro dengan Bakamla, pelantikan yang diberikan oleh Jokowi dimaknai sebagai angin segar bagi gagasan peleburan instansi-instansi penegakan hukum di laut, yang ada selama ini ke dalam Bakamla. Seperti diketahui, sejak ditubuhkan pada 2014 Bakamla ingin menjadi badan tunggal keamanan di laut agar penegakan hukum di Laut Nusantara tak lagi tumpang tindih. Selama ini, beberapa instansi juga ikut bagian di laut, mulai dari Polri, Bea Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Ditjen Laut Kementerian Perhubungan, dan lain-lain yang semuanya bisa diemban oleh Bakamla. Yang jelas saja, keinginan tersebut bukan perkara mudah, terutama bagi instansi yang akan di-take over wewenangnya oleh Bakamla. Di satu sisi, bagi yang kontra terhadap lembaga ini, pasti akan beropini bahwa lembaga ini tidak memiliki dasar hukum sama sekali untuk melakukan langkah yang dimaksud. Karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi raison d'être, eksistensi badan itu tidak menyebut sama sekali soal single agency, multitask. Bahkan, sekadar frasa Coast Guard saja tidak ada. Banyak yang menganggap jika lembaga ini tidak memiliki kejelasan. Apakah mereka sebagai lembaga penegak hukum atau pertahanan? Karena bila sebagai pertahanan, maka saat ini sudah ada TNI Angkatan Laut yang diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, benar enggak bos? Sementara untuk penegak hukum, Bakamla saja tidak bisa melakukan penyidikan karena tidak memiliki kewenangan. Contoh singkatnya saja, saat Bakamla menangkap kapal Iran MT Horse, bukannya masalah selesai malah menambah masalah baru, karena tuduhan dari Bakamla tersebut tidak terbukti dan kapal Iran berhasil berlayar kembali. Sampai sini menurut kalian masih worth it kah lembaga tersebut? Bahkan, menurut Undang-Undang Kelautan, Bakamla hanya disuruh untuk melakukan patroli saja tanpa boleh menggunakan senjatanya. Jadi artinya, memiliki persenjataan yang canggih sekalipun dalam tubuh kapal Bakamla, sama sekali tidak akan bekerja bos. Istilahnya senjata itu hanya seperti pajangan karena tidak bisa digunakan. Lantas, apakah lebih baik Bakamla dibubarkan dan dibentuk Coast Guard saja? Karena pada dasarnya Coast Guard itu yang dibutuhkan Indonesia. Indonesia membutuhkan Coast Guard yang setara dengan US Coast Guard, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang kompetitif dan diperhitungkan dunia. Sahabat sekalian, untuk masalah penjagaan di Natuna sendiri. Nah, mengacu pada undang-undang tersebut, dalam hal ini TNI Angkatan Laut Koarmada I, bisa saja yang akan melaksanakan tugas mengamankan perairan Laut Natuna Utara. Jangan khawatir bos, dalam mengamankan Laut Natuna Utara TNI AL bisa mengerahkan sampai dengan 5 KRI secara bergantian, paling tidak ada 3 atau 4 KRI berada di laut, sementara lainnya melaksanakan bekal ulang, sehingga dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan Indonesia. Bisa dibilang sikap TNI AL di Laut Natuna Utara sangat tegas melindungi kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia, sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sehingga tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara. Pangkoarmada I akan berada di Natuna melakukan patroli udara, guna memastikan secara langsung keberadaan kapal perang yang sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara, serta situasi Laut Natuna Utara. Sahabat Corong ID, mungkin dari dua argumen berbeda ini bisa diambil jalan tengahnya ya bos. Jalan tengah yang didasari dengan prinsip mutual coexistence.
Itu artinya, Coast Guard Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bisa segera dijalankan oleh Kementerian Perhubungan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Di satu sisi, bila Bakamla ingin dipertahankan, sebaiknya lembaga ini dijadikan sebagai penjuru atau koordinator bagi instansi-instansi penegakan hukum di laut yang ada selama ini. Tugas utamanya membuat kode etik patrol atau penindakan bagi instansi yang ada. Atau paling tidak jika ia tetap pada porsinya seperti sekarang, berilah Bakamla kewenangan agar bisa langsung mengeksekusi kapal-kapal asing yang masuk perairan kita tanpa izin. Nah, kalau menurutmu bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, boleh di like dan subscribe juga ya. Oke, sekian dulu dari admin, terima kasih.